nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitabnya itu, tulisan kitabnya saya. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Ya. Biaqwa wa barika kasim ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun. Yatufuna 'alaihim bi'aqdahin mustatiratin afwah. La adhana laha wa la ura wa la kharatimihim wa barika dhata ura wa kharatimihim wa kuzin mutara'atin min khamril jannah al-jariyatin wal yanabi wal uyun wala ta'asiru asam ka khamri dunya fahiya safiyatun naqiyatun la tatasadda'u usul min syubiha wa la yaskuruna minna fatadhabu uqul. Salah satu yang diberikan di dalam surga itu adalah ada namanya khamrul jannah. Khamrul jannah. Khamrul jannah itu cirinya la yusaddauna anha wa la yunzifun wa la yunzifun. Qala dawu sapa Ibnu Abbasin fil khamri arba'u khisalin. Menurut Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, fil khamri di dalam khamr arba'u khisalin ada empat masalah gitu, ada empat kondisi, ada empat masalah. Yang pertama as-sukru, yaitu bisa memabukkan. Was-sada'u, soda itu bisa menjadikan pusing ya. Mabuk, kemudian as-soda, kepala beliung, as-soda wal qai'u, kemudian mutah, wal baul, dan kencing. Itu di dalam khamr yang ada di dunia ini. Jadi ciri atau efek ya yang ditimbulkan dari minuman khamr itu adalah mabuk, kemudian kepalanya pusing, hilang itu, kemudian mutah, lalu kemudian kencing. Fadzakarallahu ta'ala khamral jannah. Allah lalu kemudian menyebutkan di dalam surat Waqiah ini khamral jannah, ada khamr surga. Wa nazzaha an hadhil khisal, wa nazzaha, dan membersihkan sapa Allah, wa nazzaha, lan membersihkan sapa Allah ing khamral jannah an hadhil khisal, dari empat efek tadi, empat keadaan yang terjadi, lalu kemudian tinggal menjadi minuman yang sangat menyegarkan, tidak menimbulkan efek itu, karena ya khamr surga. Kalau khamr di dunia ini kan asirul inab, bahannya itu dari persan anggur, asirul inab. Ya, diperas, difermentasi, kemudian dia menjadi khamr, menjadi minuman yang memabukkan. Efek negatifnya tadi itu, memang dia menjadikan badan bisa menjadi hangat, ya, menjadi ada fly dan sebagainya, tetapi efek buruknya adalah merusak terhadap sel akal, maka disebut dengan khamr. Li'annahu yukhammiru al-aql. Sumiyal khamru khamron, khamr itu dikatakan khamr karena yukhammiru itu menghancurkan al-aqla, ing akal pikiran. Ya, kalau orang minum khamr itu potensi kerusakan di akal itu sangat besar sekali. Itu kalau khamr di dunia. Yang tadi saya katakan khamr itu asirul inab, bahannya itu adalah dari perasaan. Sehingga secara fikih dia najis. Lalu yang kedua haram untuk diminum, ya, haram untuk diminum, dan dia memabukkan. Lalu dikiaskan bahwa kullu muskirin haram, setiap bentuk apapun meskipun bukan dari asirul inab, bukan dari persan anggur, kalau sesuatu minuman atau makanan itu memabukkan, cirinya mabuk itu orang ketika diajak bicara, dia tidak lagi bisa melihat, merespon terhadap orang yang sedang mukhotab, itu tidak bisa. Ya, orang yang diajak bicara, ya, tidak nyambung, gitu ya, tidak nyambung. Itu berarti mabuk.
Hingga kalau rumusan fikihnya kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu adalah haram, meskipun dia tidak najis. Kalau khamar itu pasti najis. Yang kedua, memabukkan apa tidak, orang ketika minum khamar maka itu hukumnya adalah haram karena faktornya di najis tadi, najis itu. Yang kedua karena muskir itu memabukkan, yang dia yukhammiru al-aqla, dia bisa menghancurkan terhadap sendi-sendi yang ada di dalam akal pikiran manusia itu. Makanya kemudian agama betul-betul melarang terhadap minuman khamr itu. Dari situ awal dari seluruh perbuatan kejahatan. Orang lalu bisa membunuh orang lain, bisa merampas, ya, bisa melakukan bentuk kekerasan seksual, itu mulanya pasti dari minum. Minum itu berefek kepada semua. Sudah tidak tahu lagi karena pikirannya sudah tidak posisi normal, ya, tidak lagi dalam keadaan yang normal. Nah, pintu masuknya adalah dari khamr. Kasus kejahatan apapun yang terjadi, rata-rata penjahat itu pasti untuk menimbulkan keberanian, menimbulkan tindakan nekat dan sebagainya tanpa berpikir akibat, tanpa berpikir risiko, itu dia minum, menghilangkan kesadaran. Kalau tidak begitu ya dia pasti, kalau tidak khamr ya jenis hal lain, makanan, minuman yang memabukkan yang lain kayak ekstasi, kayak macam narkoba dan sebagainya, ganja itu memabukkan. Jadi proses menghancurkan terhadap akal. Karena dalam kondisi yang normal itu kecil kemungkinan untuk lalu punya nyali, ya, punya keberanian, kenekatan melakukan tidak kejahatan, karena dia masih berpikir risiko. Jadi kemungkinan besarnya di sana. Makanya sumber dari seluruh kejahatan, ya, sumber dari seluruh keburukan, kemaksiatan itu berawal dari khamr itu. Ya, racunnya tadi 4 itu. Di surga Nabi Allah memberikan khamr itu, tapi khamr surga yang la yusaddauna anha la yunzifun. Tidak ada risiko, tidak ada efek apapun. Jadi kalau ingin merasakan khamr untuk tadi suarga, ya, macam saiki. Suarga nanti silakan mau pesta khamr, rong dino ora apa-apa gitu. Enggak usah bayar, enggak usah bayar. Fakihatin mimma yatakhayyarun. Lalu kenikmatan di surga fakihah. Jadi sesungguhnya ini sesuatu yang bersifat ikhbar. Ikhbar itu informatif, ya, tetapi bisa mengandung sebuah edukasi, pembelajaran yang terkait dengan bagaimana sih kita mengelola dan mengatur tentang kebutuhan makan. Karena kita bisa menciptakan di dunia ini surga untuk diri kita. Ya, surga itu sehat, surga itu menjadikan diri kita itu menjadi apa? Makin nyaman, menjadi tidak gampang sakit umpamanya. Ya, ikuti model di surga itu, kedamaian. Meskipun tidak dengan standar sekelas surga. Itu makanya ada fakihah, makanan. Ada lahmin, ada daging, ya. Ada daging. Dulu kok terus anak-anak itu monoton, hanya satu, tidak. Wafakiyah ada juga. Wafakiyatin mimma yatakhayyarun. Kelebihannya kalau di surga itu mimma yatakhayyarun itu yang kita pilih mau apa saja ada. Kalau di dunia kita mungkin bisa memilih, tapi rasa tuku. Milih. Beda rasa. Jadi ada fakihah banyak, tapi tidak yatakhayyarun. Mendapatkan. Atau ya takhayyurnya masih terbatas, ya. Apel itu kuda wae Indonesia. Kalau di surga nanti ya macam-macam. Semoga bukan bersuara lah. Amin. Jadi nang surga itu satu ngaji ini surga. Ngaji ini sering gak melok ngaji ini sudah muatiri. Yang kedua, ulangi tenanan, bikin suara. Amin. Orang gampang gosip, gak gampang rasanya wong, gak gampang iri no wong gitu ya, itu jadi suara.
Saya milih lah gitu ya. Tentunya nggak ada fikir. Nurut. Surga itu orang-orang perlu pinter. Nurut sih penting. Nurut. Kalau orang pinter itu resikonya kan ngengkelan. Apalagi yang sok pinter. Saja ini nggak pinter, sok pinter. Sok pinter ngengkelan. Ya ini orang yang nggak atau harus surga itu. Bisa orang pinter ya, sok pinter ngengkelan ini kan gitu. Nah kita bisa enggak, biasanya kuduk ya. Mereka paham. Ini urusan mau kita berusaha buka itu loh deh. Biasanya orang yang nggak pinter itu sok menutupi gak pinter itu bodoh itu dengan metabolisme. Oh kalau betul kalau dan juga dilihat tuh pinter eksis. Ya wes selalu itu pilihan hidup ya. Mau metabolisme apa itu. Yang surga itu salaman illa kilan salaman lalawun fiha wala ta'sib. Tidak ada gemuruh gaduh omongan yang lalu menjadikan kita kacau, itu tidak ada. Omongan tidak semrawut, tidak hoax, tidak ada apa. Semuanya illa kilan salaman. Jadi kalau kita ingin menciptakan surga di lingkungan kita, lingkungan keluarga, lingkungan komunitas kerja, di lingkungan kita hidup bermasyarakat bernegara, ya standarisasi hidup surga itu kita ciptakan illa kilan salaman. Cobalah mulai mengatur pilihan kalimat yang baik, mulai tahu waktu kapan kita berbicara secara lisan maupun secara medsosnya gitu ya, itu sama kan, sama gaduh gitu. Itu yang dimaksud itu mengikuti standarisasi yang diinformasikan di surga, tentang surga itu tadi ikhbar, tapi dia bisa menjadi apa, menjadi model gitu ya, menjadi duplikat yang bisa kita tiru gitu di surga. Ciptakan lingkungan yang surgawi. Standarisasinya apa? Illa qilan salaman salaman wa fakihatin mimma takhayyarun dan seterusnya. La laun fiha wa la ta'tiyah la yusaddahun. Tidak ada hal yang menjadikan kita gampang pusing gitu, dan seterusnya. Ya, itu gambaran tentang surga. Ay wa yatufuna alaihim, ini ya. Wa fakihatin mimma takhayyarun, lan piro-piro buah-buahan. Masakin barang kita khayyaruna kang padha memilih sopo ahlul jannah, ini ahlul jannah, walah mitairin, dan dagingnya burung. Ini kan simbol dari sebuah elitisme ya, makanan yang berupa burung. Walah mitairin mimma yashtahu. Sini tidak disebutkan walah mi pindangun gitu enggak ya. Walah mitairin. Kalau pindang itu kan besok gitu kesannya, makanya ayatnya nggak pakai pindang, pakai walah mutahhirin. Mimma yashtahun itu yang sangat ngepingin ya, yang sangat menarik lah. Yashtahun itu singkatnya kita punya selera makan tuh, ini kepinginan sing kuat itu karena saking enaknya ngemeceri. Yashtahun itu ngemeceri. Yashtahun itu ngemeceri. Jadi bahan dan makanan masakannya juga bagus itu makannya. Walah mitairin mimma yashtahun. Itu mau ya. Kalau dunia kok apa bisa ngerasa masih enak gini ya wis tanya itu ya ini soal. Ai wa yatufuna. Ini jangan pergi cepet-cepetan. Ini dunia kesukaan gini kayak enak wis. Cepet masuk surga terus kemudian kendat gitu. Malah kamu di surga. Ai wa yatufuna lan tegese keliling alaihim. Makanannya itu yang keliling. Kalau konsep sekarang ya itu warung yang model muter-muter itu. Yang muter-muter akhirnya kayak saya nangkep belas itu loh ini udah. Loh itu suara akhirnya terus mulai mas kasih dong ya. Wa yatufuna alaihim mimma yaftarunahu min simaril fakihah. Buah-buahan. Gak ada lihat. Tentunya buah-buahan itu macamnya luar biasa kan. Bicara mangga, bicara pencit mangga. Mangga itu ada sekian macam jenis mangga. Ya. Dari segi kualitas umurnya saja itu ono pencit, ono iki opo, ono bajangan, ono iki ono tingkatannya. Terus dari segi macamnya, dari segi rasa ada beda lagi.
Delok tuh kotok, itu kok ikut tok wong gak beriman dengan Gusti Allah itu sekarang. Sudah, tidak usah dengan dalil logika yang terlalu berlebihan. Jangan delok mangga dan menganalisa urusan permangga saja. Beras saja berapa macam beras? Kita lihat. Gitu? Beras saja berapa beras? Jagung ada sekian macam jagung. Sampai orang Jawa karena jagung itu kaya. Ya. Jenis kacang-kacangan itu di kitab itu macamnya banyak sekali. Ya. Wedus itu juga banyak banget kambing itu. Tidak ada yang satu. Jadi satu atau dua sajalah ketika kita mau memahami dan lalu mencari titik akhir ini tidak mungkin kalau tidak zat yang maha kuasa yang menciptakan. Nah, ketika logika itu sudah notok dan sudah betul-betul maksimal yang tidak terbantahkan, ya, kok wong ora gelem beriman, itu persoalannya bukan lagi pada logika dan dalil, bukan pada hujjah, tapi pada kesombongan yang oleh Allah disebut fi maradi, fi qulubihim maradun itu. Maradun itu bisa al-kibr, penyakit sombong, penyakit ego, penyakit kepentingan dunia. Sehingga nggak beriman itu sudah terlalu rumit, sudah nggak masuk akal itu, nggak masuk akal. Karena ada sesuatu yang kita tidak bisa menjawab. Siapa yang bisa menciptakan seperti ini? Kalau tidak Tuhan, kalau tidak Allah zat yang maha kuasa. Itu kan? Siapa yang maha kuasa? Ya Allah. Allah. Bukan yang lain. Untuk itulah. Makanya adillah untuk isbatul aqaid itu sangat kuat, sangat besar, sangat banyak. Nah, disiplin keilmuan yang kita pelajari dalam kita mengajar, dalam kita belajar di sekolah itu seharusnya menjadi kekuatan adillah yang isbatul aqaid, dalil yang mampu memperkuat terhadap akidah, mengilmoni urusan teror, mengilmoni urusan Lombok, mengilmoni urusan mangga, itu dianalisa, dilakukan analisa yang sampai pada akhirnya kita notok ini tidak mungkin kalau tidak zat yang maha kuasa dari hal yang terkecil sekalipun. Ada manusia bisa bikin duplikasi, tidak bisa duplikasi, sudah mau apa? Bikin kucing, duplikasi kucing nggak bisa ngomong, tapi kan harus pakai baterai ngomongnya, atau itu ya setelannya kayak ngomong tok gitu ya. Satu saja binatang nggak bisa melakukan. Ya, itu gambarannya. Di surga nanti jauh akan kita temukan banyaknya macam-macam yang terkait dengan makanan itu, min simaril faqih. Dan maha kuasanya Allah, hebatnya lagi di surga itu tidak punya efek apapun, tidak perlu mencari, tidak perlu golek, dan apa yang kita lakukan tidak punya efek apapun, baik untuk kesehatan, baik untuk efek kebutuhan. Makan apa saja tidak mungkin kita sakit perut, tidak mungkin kita butuh berak, tidak mungkin kita butuh kencing. Sudah tidak ada kotoran apapun sudah di sana. Ya perlu kita harus masak, tidak perlu kita apa. Pokoknya isinya enak dong gitu. Bosan ki kan keluar ini, bosan ini keluar ini. Karena surga bukan lagi darul amal, tapi sudah darul jaza. Apa namanya? Darul jaza. Karena rasa. Nah, dunia ini yang kita harus beramal, berbuat. Segalanya harus kita lakukan. Kita harus melakukan, baru akan ada hasil dari yang kita lakukan. Ya. Yang ini kita sambat pegel aku nantinya kita rasa murid kok angel. Ya ini nanti di akhirat tidak ada lagi kalimat pegel itu. Umuyo orang-orang. Ya. Bagaimana mau mencer tidak ada sama sekali. Mencer itu orang ngeluh pusing tidak ada. Pre-KB sudah dokter prai. Pingin butuh apa? Karena semuanya sudah tinggal mikir dok akan datang. Tidak perlu berdoa, tidak perlu minta. Ayo coba. Tentunya kamu tunggu sampai dapat orang itu. Lama. Usaha macam-macam. Ini kan ada potongan yang kita tidak tahu gitu. Potongan yang kita yang tidak tahu. Yang tahu istilah. Ini tentunya. Di surga kan seperti itu. Terus orang tidak mau surga, tidak logis. Tapi banyak yang tidak mau surga itu. Banyak. Orang tidak mau sholat dan tidak mau surga. Ya. Suka maksiat berarti tidak mau surga. Itu ya.
Nah, itu yang harus kita gambarkan. Makanya jangan sampai apa yang kita lakukan itu tidak menjadi punya nilai untuk menjadi tiket ke surga, itu jangan sampai. Macul mulang dagang kita niati golongan dan motivasinya adalah sebagai sarana untuk taat kepada Allah. Wa anwa'il luhumit tuyur, macam-macam dagingnya burung tadi ini. Allati yatamannawnaha, yang kita angan-angan. Wa tashtahiha nufusuhum, yang disyahwati atau yang diingini, yang sangat menjadi selera biru-biru jiwa kita. Mimma ladza wa taba, ini ya. Jadi dua, ladza wa taba. Sesuatu itu punya tingkat kelezatan. Lezat itu enak banget. Wa taba, dan dia itu bagus. Karena kadang makanan itu hanya pada aspek lezat, enak, tapi dia tidak toba. Tidak toba. Toba itu ukurannya adalah kesehatan. Ukurannya adalah kandungan gizi, ketersediaan kesehatan yang tidak over. Jadi tidak kelebihan protein, tidak kelebihan tentang apalah yang terkait dengan kebutuhan gizinya, tidak terkait dengan vitamin kelebihan. Jadi ukurannya toba itu pas, yang dimakan itu cocok. Ini tadi mimma toba waladza. Ilman bi'anna lakhmat tayri afdalu min ghairihi minal luhumi waladzu. Ini pemberitahuan atau pengetahuan bahwa lakhmat tayr itu jauh lebih utama, lebih baik daripada semua daging dan lebih lezat. Wal hikmatu fi taqdimil fakih ala lakhmi. Sekarang analisanya ahli tafsir ini, ya, Syekh Wahbah Zuhaili. Kenapa dalam surat Waqiah, dalam ayat tadi ini didahulukan fakihah, lalu baru disebutkan walakhmi tayrin? Yang disebutkan ayatnya dulu apa? Wa fakihatin mimma yatakhayyar. Lalu baru menyebutkan apa? Walakhmi tayrin mimma yashtahun. Wal hikmatu, hikmahnya fi taqdimil fakihah, ing dalam mendahulukan lafaz fakihah ala lakhmi, ing atase lakhm, annaha al-tafu wa asra'u in khidar wa aisaru hadman wa sakhu tibban. Bahwa fakihah itu al-taf, lebih lembut. Dari segi aspek apa istilahnya, cara makan. Ini kan informasi ya. Ini kan informasi, namanya ikhbar tentang kehidupan di surga nanti, kenikmatan-kenikmatan. Ini bisa kita divulgasi di dunia. Makanya kenapa orang ketika makan itu dianjurkan makan dulu, buah-buahan itu makan dulu, bukan di belakang. Ini bisa kuali ya. Jadinya cuci mulut. Ya. Bahasanya cuci mulut. Lalu cuci kuda. Ya, pas itu saja nih, wa fakihatin dulu, baru walakhmi tayr. Kalau tidak ada ya tadi itu walakhmi tempe, walakhmi tahu gitu ya. Tapi fakih itu seharusnya menjadi makanan pembuka dulu gitu ya. Waduh. Nah itulah, silakan nanti yang bisa menjelaskan dari segi keilmuan. Biasanya ilmu apa itu? Biologi. Kita ini ada pelajaran untuk apa istilahnya? Cara makan sehat apa itu biasanya? Kalau dulu dia apa, kesehatan? Gizi, macam-macam. Dia apa, biologi juga? Indonesia ini kan paling buruk cara makannya. Cara makan, cara masaknya gitu ya, cara masak. Kalau enggak, masuk di Mekah, masuk di, karena jarang orang sana kena diabetes kan. Ini kan gak ketemu sego ora trimo. Durung mangan, semua semua sembarang belum ketemu sego di forum mangan gitu. Makanya ya, jadi dari pabrik gula. Ya. Ini kan persoalan edukasi ya, edukasi, persoalan pendidikan. Saya merasa di sekolah itu tidak pernah ada kok pelajaran untuk bicara mangan sih. Nah, makanan apa yang didahulukan di Indonesia ini. Itu efeknya lalu kemudian menjadi sangat buruk pada perilaku cara makan, cara pilihan.
Manusia kita bang, Indonesia ini mangan pedes-pedesan. Bel geprek utai geprek itu ya. Apalagi itu mie apa itu? Sebelah. Mie judes, mie setan. Sebelah. Jebol lambung terus. Kadang-kadang rumah sakit ya. Sebenarnya masalah lagi paham. Menuruti bukan nafsu. Itu sebenarnya dosa. Mie seperti itu haram ini juga. Kalau sudah sampai titik merusak terhadap kesehatan, menghancurkan. Jadi ya merusak itu, ya. Lambungnya rusak. Karena penyakit lambung termasuk penyakit yang mematikan di luar diabetes dan kolesterol. Karena orang Indonesia itu makanannya, ya kemarin dengan makanan instan, ditambah lagi makan pedas, makanan. Lalu jadi pasar di Indonesia yang luar biasa. Oke, jadi orang Indonesia itu asbabul mautnya terlalu banyak. Sebab-sebab kematian itu loh kakeknya. Kita ciptakan semua menjadi pasar itu. Jadi banyak produksi yang menjadi sebab-sebab kematian, karya-karya kematian itu banyak. Apa sih sepeda motor barang? Di orang gimana ada itu sepeda motor tidak ada. Sepeda motor itu kan tingkat kematiannya bersama mungkin dengan COVID. Baru orang mati karena itu. Ada. Di luar negeri orang nggak punya mobil ya dia harus pakai disediakan angkutan umum yang langsung sampai pada itu. Nyaman jadinya. Negara menyiapkan itu. Ini metu kayak laron. Laron metu, laron gondas kabeh ya. Tawon das. Wah cepet-cepetan apalagi sudah harus dikejar di kantor, harus cekpol harus ini. Juga setan kabeh bayi. Ceklok itu tambah membunuh lagi ceklok. Wis minum setan. Mangan setan. Ayo panganan wis koyo ngono, mlaku dalan seperti itu. Lagi. Sebab kubus surga lah mati makin surga. Amin matinya amin surga nih. Surga. Surganya mawon. Amin surga nih. Ya. Annaha lut al-qafl asra. Inhidar, jadi cepat larut inhidar itu. Wa isaruha teman mudah untuk dikunyah. Wa sahu tibban lebih sangat bagus tibban kebaikannya. Wa aktsar takhrikan li syahwatil aqli wa tahiyyatin nafsi lit-ta'am. Jadi kesiapan diri kita untuk makan itu dari buah-buahan. Makanya disebutkan dalam Al-Quran itu wa fakihatin mimma yatakhayyarun, baru apa? Walahmi tayrin mimma yashtahun. Apa? Walahmi tayrin mimma yashtahun. Ini gambaran kenikmatan yang di surga yang bisa kita jadikan pelajaran untuk bagaimana kita membangun kehidupan yang mendekati lah gitu ya surga dengan persentase yang mungkin sekian persen ya. Al-Quran seringkali menyampaikan dalam bentuk informatif itu kalam khobar itu kalam informasi ya, itu pasti benarnya, nggak mungkin terjadi nasah dalam kalam khobar. Tapi kalau hukum mungkin terjadi nasah, karena hukum bisa terjadi kondisi yang beda, pilihan kondisi, situasi, keadaan yang beda. Tapi kalau informasi kan mesti benar, tidak mungkin diralat. Berarti ada kebohongan itu informasi. Informasi tentang surga itu berarti final. Surga kondisinya seperti itu final. Dan mungkin ada nasihat. Yang kedua, apa yang diinformasikan itu sesungguhnya bisa menjadi gambaran. Tadi saya katakan paling tidak model atau contoh bagaimana kita membangun kehidupan surgawi dalam lingkungan kita, baik dari aspek cara makannya, aspek cara berbicara, aspek membangun lingkungan, pendidikan, komunitas dan sebagainya, sosial. Itu bisa kita tiru yang ada di dalam kondisi yang ada di dalam surga tadi. Oke, saya kira itu untuk ngaji kali ini. Dengan kesyukri ngaji hari apa? Senin Selasa. Senin dan Selasa. Yang ngajinya langsung.